Oke, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat saja. Alhamdulillah, semoga sehat. Iya, alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita berdoa. Kita mulai dengan berdoa dulu, kemudian kita tambahkan doanya dengan doa untuk kedua orang tua kita, ya. Sekaligus juga nanti kita berdoa bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah. 3 kali Al-Fatihah. Al-Fatihah yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita. Kemudian Al-Fatihah yang kedua adalah untuk guru-guru kita. Guru kita mulai dari TK sampai kemudian SMP, ya kan? Terus yang ketiga, Al-Fatihah yang ketiga adalah untuk orang tua atau untuk ayah dari teman kita yang kemarin meninggal dunia. Itu ya Kak ya. Kita turut berduka bersama-sama. Karena apa? Karena begitu cepat sekali gitu ya. Begitu cepat sekali ada kabar tersebut. Teman kita, Rasya pun juga tidak menyangka. Karena sangat cepat sekali waktunya. Dari Kamis, Jumat, Sabtu, hanya 3 hari. Sejak ayahnya sakit itu hanya 3 hari. Sudahkah kita semua siap ketika tiba-tiba orang tua kita seperti itu? Sudahkah kita semua siap ketika tiba-tiba kita harus menerima kenyataan itu? Entah mama kita, entah ayah kita, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kita harus mempersiapkan diri karena bagaimanapun Allah tidak pernah memberitahu kita sampai umur berapa kita hidup, ya enggak? Ya kan? Jadi pilihannya kalau tidak kedua orang tua kita yang lebih dulu meninggal atau kita yang lebih dulu meninggal, kan seperti itu. Bagaimanapun juga makanya salah satu yang membuat orang tua kita mudah untuk masuk surga, mudah untuk husnul khotimah adalah doa dari anak-anak yang solih dan solihah. Nah, sekarang kita berusaha untuk menjadi anak yang solihah. Supaya apa? Supaya setiap doa kita, setiap permohonan kita kepada Allah langsung diterima Allah sebagai tabungan orang tua kita nanti. Gitu ya Kak ya? Oke, yuk kita mulai dulu dengan berdoa. Isti'dadan. Ya fi Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Zidni ilma warzuqni wali walidayya warhamhuma Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan mengirimkan Al-Fatihah ya. Khususan yang pertama adalah untuk kedua orang tua kita semuanya, untuk ayah kita, untuk ibu kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan keberkahan ilmu, keberkahan umurnya untuk kita semuanya. Seperti itu ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
إياك وإياك نستعين الذين صراط المستقيم عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا guru-guru kita mulai dari TK, SD, SMP, semoga beliau-beliau semuanya diberikan kesehatan dan ilmunya bermanfaat untuk kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon untuk Anda dari Rasya, semoga husnul khotimah dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Semoga Allah menjawab doa-doa kita ya. Oke, untuk pagi hari ini morning spirit kita itu adalah kita diingatkan kembali bahwa kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita, ya kan? Bahwa yang kemarin hari Senin, Selasa, pekan kemarin, Rabu masih baik-baik saja, masih menyapa kita setiap pagi, masih mengingatkan kita, kemudian ternyata di hari Kamisnya harus sakit, dan terakhir adalah di hari Sabtunya gitu ya. Di hari Sabtunya kita harus mendengar kabar salah satu teman kita harus kehilangan orang tuanya, kehilangan salah satu orang tuanya, yaitu ayahnya. Sudahkah kita semua di sini, dan termasuk Ustazah juga, siap ketika tiba-tiba kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya itu pergi menghadap Allah? Sudahkah kita siap bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah sebenarnya bekal, kan? Bekal untuk apa? Bekal untuk kita menghadap Allah nantinya. Jadi kita di dunia itu hanya menyiapkan bekal, Kak. Menyiapkan bekal, menyiapkan amal ibadah. Apa untuk kita? Dan saat kita meninggal, saat kemudian orang tua kalian meninggal, mereka dan kita meninggal itu tidak membawa apa-apa. Ya kan? Saat kita meninggal kita nggak membawa apa-apa. Tapi yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah Al-Quran kita, hafalan-hafalan kita. Yang kita bawa adalah amal ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita. Yang itunya nanti akan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu, kenapa kalian ketika di SMP Putri ini selalu diajak untuk murojaah, dan murojaah. Tujuannya adalah apa? Adalah agar menyiapkan bekal kematian kalian. Menyiapkan bekal kematian kita semuanya. Semoga dengan murojaah itu, dengan amal kebaikan itu bisa menemani kita nanti di alam kubur. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari kejadian teman kita. Kita nggak pernah tahu sampai kapan orang tua kita menemani kita, ya kan? Kita nggak pernah tahu sampai kapan umur kita atau umur orang tua kita. Oleh karena itu, Rasulullah pernah berpesan kan pada kita, hormatilah orang tuamu dan jauhkanlah atau hindarkanlah berkata ah atau halah atau aduh ketika kalian diminta tolong. Ya, karena apa? Karena itu sesungguhnya bisa sangat menyakiti orang tua kita. Tuh loh. Gimana sih caranya, Ustazah? Caranya adalah sama seperti, sebenarnya Ustazah sama seperti kalian. Ketika seumuran kalian, Ustazah juga pernah merasakan bahwa Arum, tolong ambilkan ini, Arum ambilkan ini.
Enak-enak kita sedang lihat film kartun. Enak-enak kita sedang lihat K-pop gitu kan. Tiba-tiba orang tua manggil seperti itu. Ada perasaan jengkel, aduh, gitu kan. Tapi berusahalah kata-kata aduh tadi diganti dengan kata-kata iya. Paham ya? Iya. Jadi halah diganti dengan iya, meskipun dengan perasaan berat. Tapi berusahalah, kita berusaha selalu, mulai dari hari ini kita berusaha selalu berkata iya. Ustazah, kalau misalnya tiba-tiba saya disuruh orang tua untuk melakukan sesuatu, padahal posisinya saya sedang belajar online, dan orang tua saya itu posisinya sangat butuh bantuan saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustazah? Apa kira-kira yang harus kalian lakukan? Karena kita online-nya adalah, karena kita di rumah ya posisinya, orang tua benar-benar membutuhkan bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan PBM dan membantu orang tua. Kalian angkat tangan ke Ustazah, izin ke Ustazah, saya izin sebentar, mama saya butuh. Kemudian kalian langsung meninggalkan tempat. Gitu ya. Karena apa itu Ustazah? Iya, karena itu lebih kewajiban kalian adalah membantu orang tua kalian. Itu lebih wajib. Bisa dipahami ya. Meskipun juga kemudian setelah itu kalian bisa bicara, "Ma, aku sekarang masih pelajaran loh. Tapi nggak apa-apa, aku bantu mama dulu karena aku sudah izin sama Ustazah." Boleh seperti itu. Paham ya, Nak ya? Jadi diusahakan, dipastikan mulai hari ini, ayo kita sama-sama belajar untuk mengganti kata-kata mengganti kata-kata aduh, mengganti kata-kata sek mah, sebentar mah, sek pa, itu dengan kata-kata iya. Ya, apapun itu, karena sebenarnya ketika orang tua meminta tolong kita, itu juga orang tua juga menilai kita, seikhlas apa sih anak-anakku ketika dimintain bantuan. Dan kalian juga berharaplah apa yang kalian lakukan itu membawa kebaikan untuk diri kalian juga. Gitu ya Kak ya. Karena apa? Kalau misalnya kalian sekarang berlaku seperti itu ke orang tua, insya Allah kalian nantinya ketika kalian sudah menjadi orang tua, anak-anak kalian juga akan menyenangkan kalian dengan cara yang sama. Jadi seperti itu ya. Nah, pesannya Ustazah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah tetaplah berlaku jujur, tetaplah berbicara jujur, ya, apapun yang terjadi, meskipun itu nantinya akan menyakiti orang lain, tapi itu akan lebih baik. Karena apa? Karena ketika kalian berkata jujur, sakitnya itu tidak sama dengan ketika orang lain tahu bahwa kalian selalu berbohong. Paham ya? Jadi, kejujuran memang menyakitkan, tapi itu jauh lebih baik daripada kamu terus berbohong untuk menutupi kebohonganmu. Terus berbohong lagi. Nanti lama-lama di dalam hatimu yang awalnya suci, bersih gitu ya, putih, suci, bersih dalam kolbumu, itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang mengeras seperti batu. Ya, kalau sudah seperti itu, kalian sudah nggak bisa lagi membedakan ini benar atau salah, ini dosa atau baik, ini buruk atau baik, ini dosa atau pahala, kan sudah nggak bisa membedakan itu. Makanya kemudian kenapa ketika kita melihat berita, ada yang kemudian orang mencuri, orang mencopet, orang bahkan sampai membegal itu mencuri dan kemudian melukai, gitu kan? Karena bagi dia bukan cuma sekedar dia butuh uang, tapi bisa jadi dia juga sudah nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, percayalah bahwa ketika Allah memberikan nyawa ke kita, ketika Allah kemudian menjadikan kita manusia, percayalah Allah juga akan memberikan rezeki untuk kita. Jadi seperti itu. Rezeki itu nggak cuma berupa uang, Kak. Jadi rezeki itu banyak hal. Kamu pinter itu juga rezeki, ya kan? Kamu selalu sehat, nggak ada kekurangan sama sekali, itu juga rezeki. Kamu punya 2 tangan, punya 2 mata yang bisa untuk melihat, itu juga rezeki. Ya, jadi rezeki bukan cuma berarti aku nggak pernah dapat rezeki, Ustazah, nggak pernah dikasih apa-apa sama mama papa, misalnya kayak gitu. Nggak cuma sekedar itu, bahwa kamu punya kedua orang tua, punya tempat tinggal, punya rumah, itu juga adalah rezeki. Bisa dipahami ya? Jadi rezeki itu banyak sekali. Jangan hanya berpikir rezeki itu adalah uang. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, itulah yang dilakukan oleh orang-orang
kapitalis dan liberal. Jadi mereka hanya berpikir uang, uang, dan uang. Bahwa rezeki itu nggak cuma masalah uang. Gitu. Bahwa kamu bisa berlaku jujur, kamu bisa selalu sholat, kamu bisa selalu menghafal Al-Quran, kamu bisa selalu bertemu dengan teman-teman seperti ini. Itu adalah rezeki. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu pesan dari Ustazah sedikit. Untuk hari ini kita belum membaca murojaah ya. Kita belum murojaah untuk hari ini tadi ya. Belum ya. Kita ganti dengan berdoa tadi, mengirim doa untuk orang tua kita, untuk guru kita, dan juga untuk orang tua dari teman kita yang meninggal kemarin. Jadi seperti itu. Semoga apa yang sedikit Ustazah sampaikan bisa membawa manfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa setiap selesai sholat fardu maupun sholat sunnah, usahakan selalu sisipkan untuk doa kedua orang tua kalian. Ya, selalu sisipkan doa-doa untuk kedua orang tua kalian. Semoga Allah menjadikan kalian anak-anak yang solihah, sehingga doa-doa untuk kedua orang tua tadi langsung sampai kepada Allah. Ya, sehingga orang tua kalian bisa dengan kalian bersama-sama nantinya masuk di dalam surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Kalau gitu itu cukup sekian dulu dari Ustazah. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir ada 29. Untuk Rasya sementara izin dulu ya Kak. Tolong sampaikan ke pengajar kalian nanti. Tata lampu mati Ya, Tata lampu mati, Rasya izin ya. Untuk yang lainnya boleh nanti dicatatkan dulu siapa yang belum hadir lagi ya. Seperti itu dari Ustazah. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Nggak ada. Oke, kita akhiri ya untuk hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kalian semua. Kesehatan juga untuk semua keluarga kita di rumah masing-masing. Dan jangan lupa tetap harus selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari semua atau segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Barakallah.